Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TM React TV. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, menarik untuk kali ini yaitu pembahasan maupun reaction salah satu video, yaitu fenomena anak muda yang berbondong-bondong pergi ke Malaysia maupun ke luar negeri ya tentunya. Ini kenapa? Ada apa dengan Indonesia sendiri guys? Sampai anak muda ya berani meninggalkan keluarganya. Apa yang terjadi dengan Indonesia sendiri dan apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia sendiri guys? Kita langsung saja tonton videonya seperti apa. Let's go. Gue baru aja baca artikel ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila kan sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbejusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya, pemerintahan Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu, ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan, ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih, kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Halo punten pak, mau ngomongin soal yang kabur aja dulu. Motor nggak perlu dijaga, nggak ada kang parkir, kagak ada yang hilang. Ini masalah kabur aja dulu. Kalian pernah tahu kan, lagi heboh banget katanya tuh banyak anak-anak muda usia 20-30-an yang mulai kabur keluar dari Indonesia. Terus kata bapaknya itu berarti rasa nasionalismenya kurang. Tapi mungkin bisa dianalogikan kayak gini ya. Ini semua pure pendapat pribadi aku doang. Misalnya nih, kita warga-warga, kita di dalam sebuah kapal. Kita sambil nunggu lampu merah ya well. Dalam kapal kan ada nahkodanya. Nah, jadi satu orang nih jadi nahkoda yang kita percayakan. Terus karena kapalnya juga bisa rusak, kita harus juga punya teknisi yang bisa ngebenerin kapalnya kalau rusak. Nah, jadi kita udah bayar nih, kita udah bayar nahkodanya, kita bayar teknisi kapalnya. Suatu hari kita protes, Pak, kapalnya kayak bocor deh Pak, bagian belakangnya, bisa dibenerin nggak? Kita kasih tuh duitnya buat dia beli alat-alatnya. Ternyata setelah dibenerin sama dia masih rusak. Kita protes dong, Bapak itu masih rusak Pak, masih bocor. Kalau kayak gini nanti kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, makin lama dalam perjalanan, kok kayaknya tujuannya beda ya? Kok kayaknya kapalnya kagak belok kanan, kagak belok kiri, kok kayaknya malah nge-stuck. Kalian kayak gimana? Tetap mau nungguin kapal tuh di situ, meskipun udah bocor dan rusak? Atau kalian mau coba cari opsi lain, mau cari kapal lain yang terdekat, yang mungkin goalnya sama dengan kalian? Nah, jadi mungkin bukan gara-gara kurang nasionalisme, tapi takut tenggelam, Pak. Ya udah, gitu doang sih. Bentar, nyebrang dulu. Nah, kalau menurut kalian soal kabur aja dulu tuh kayak gimana? Aku nggak membenarkan dan itu tidak menyalahkan ya. Ini cuman kayak pikiran aku aja kayak gitu loh, kayak ada analoginya kayak gitu. What do you think about it? Share in the comments. Bye-bye. Hashtag yang lagi trending. Ramai-ramai menulis tagar kabur aja dulu. Ini asalnya daripada anak muda yang ada di Indonesia. Mereka ingin memilih kabur ke negara orang karena sudah tidak boleh tahan menghadapi situasi kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Polemik ini sebenarnya bukan baru-baru aja. Dari zaman saya dulu juga udah ada. Tapi kita masa itu nggak ada nulis-nulis tagar mau kabur daripada NKRI ya. Untuk adik-adik sekalian yang nulis tagar, kabur aja dulu. Kamu boleh mau kabur kemana aja ya. Tapi bukan semudah membalik telapak tangan untuk kamu meninggalkan kewarganegaraan kamu.
Kalau kamu mau pindah ke negara orang, kamu harus ikut banyak prosedurnya. Bukan mudah, ya. Satu thing yang kamu harus ingat, kalau kamu mau dapat, ya, izin tinggal permanen di negara orang, kamu harus ikut prosedurnya juga secara legal. Jadi hindari pergi ke negara orang secara ilegal. Karena ini akan merugikan kamu ke depannya. Jika kamu sudah ada record ilegal, maka negara tersebut tidak boleh memberi kamu izin permanen selepas beberapa tahun kemudian. Jadi, kamu boleh kerja kemana aja untuk merubah nasib. Tapi jangan ilegal di negara orang. Krisis di negara kita jangan sampai dibawa ke negara orang. Ikut prosedur-prosedur yang betul. Mau kerja, ikut prosedur yang betul. Jangan sampai kamu jadi ilegal di negara orang karena itu akan merugikan kamu. Kalau kamu sudah terdeteksi satu kali aja pernah ilegal di negara tersebut, maka kamu tidak layak untuk mendapatkan izin tinggal permanen di negara tersebut. Ingat itu pesan saya. Ada fenomena baru ya di tengah masyarakat di mana banyak anak-anak muda umur 25 tahun sampai 30-an tahun itu yang memilih untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri, memilih kerja di luar negeri, dan bahkan banyak di antaranya itu yang memilih untuk pindah keluarga negaraan. Nama trennya itu tren kabur aja dulu, konsepnya ya kabur dari Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Dan kalau saya lihat ya dari video-video yang dipost di TikTok dan di YouTube, saya melihat bahwasanya mereka itu keluar dari Indonesia, kabur dari Indonesia itu ada dua alasan. Yang pertama untuk mencari kehidupan yang lain, ini kaitannya dengan penghasilan dan ekonomi ya. Mereka ngerasa kerja di Indonesia itu kerja udah banting tulang 10 jam, belasan jam, tapi gajinya masih di bawah UMR kayak 1 jutaan, 2 jutaan. Itu alasan pertama mereka kaitannya dengan ekonomi. Lalu yang kedua, mereka itu kecewa dengan pemerintah yang ada. Pemerintah sebelumnya, pemerintah saat ini, mereka sangat amat kecewa. Mereka merasa bahwasanya pemerintah negara ini tidak benar-benar mencintai rakyatnya, padahal rakyatnya sangat mencintai negara ini. Itu yang ada di benak mereka. Dan terkait dengan hal tersebut, saya pribadi tuh ngerasa hal tersebut merupakan hal yang wajar ya. Wajar aja kalau manusia itu kecewa, dan wajar aja kalau mereka itu memilih untuk keluar dari Indonesia dan bahkan memilih untuk ganti keluarga negara. Karena ini kaitannya dengan bagaimana mengisi perut ya, kaitannya dengan bagaimana untuk mencari kehidupan yang lain. Jadi saya mewajarkan hal tersebut. Tapi ini merupakan hal yang buruk ya bagi negara ini, karena saya lihat orang-orang yang keluar negeri itu sampai dapat kerja di luar negeri itu merupakan masyarakat Indonesia yang produktif. Mereka juga pasti kompeten dan IQ-nya juga bagus, dan itu keluar dari negara kita, dan ini merupakan buruk bagi negara kita. Dan banyak orang menganggap bahwasanya mereka yang keluar negeri ini atau pindah keluarga negara ini merupakan orang yang tidak nasionalis. Bagi saya anggapan tersebut merupakan anggapan yang tidak melihat sudut pandang yang lebih luas. Coba bayangkan kamu di posisi mereka, apakah ketika kamu mendapatkan kesempatan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, apakah kamu tidak mengambilnya dan tetap tinggal di Indonesia? Lagi rame yang namanya hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang muda-muda yang pengen kabur dari Indonesia, silakan. Yang mau kerja ke luar negeri, gaji gede, silakan. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Gak usah peduli yang namanya nasionalisme. Pride nasionalisme nggak bisa ngasih makan. Itu yang koruptor tuh yang nasionalisme tuh. Buat kalian yang nyari kebahagiaan di luar negeri, silakan cari kebahagiaan ya. Yang penting kalau dibelah nih di sini nih masih merah putih, itu aja yang paling penting, merah putih ya. Oke, buat kita yang tua mau kabur aja dulu boleh, kita juga mau kabur. Oke, merah putih. Kabur aja dulu, hashtag terviral ya. Jadi ini menurut gue pribadi, kabur aja dulu itu benar ya, bagus. Kenapa saya dukung kalian untuk kerja ke luar negeri? Karena aku pernah ngalamin kerja di Jakarta juga selama 4 tahun. Dari sisi materi, selama 4 tahun aku bisa ngumpulin cuma 15 juta rupiah ya. Tetapi setelah aku kerja di Jepang selama 3 bulan itu bisa mengumpulkan kurang lebih 50 juta ya. Jadi kalau dibilang sisi materi memang diuntungkan, apalagi
gue itu cuman tamatan SMA gitu ya. SMA di Indonesia boleh apa sih gitu ya, kayak bisa ngapa-ngapain gue rasa ya. Tapi kalau di Jepang lu bisa ngumpulin 50 juta per 3 bulan atau 15 juta 1 bulan gitu ya. Sebenarnya Indonesia itu bagus, indah, keren ya. Tapi kita kan sekarang butuh materi untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk masa depan ya, bukan untuk jalan-jalan gitu loh. Nanti ada waktunya kita pulang ke Indonesia untuk menikmati keindahan Indonesia, menikmati kuliner Indonesia gitu ya. Memang di Wah, ini sangat bahaya guys kalau betul-betul terjadi ya, anak muda, dan ini bisa merasuki anak muda-muda yang lain guys. Bahaya ini guys. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.